Profesor Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Pada pembahasan kali ini, Kak Putri akan menyampaikan materi mengenai nursing management post craniotomy removal tumor. Jadi manajemen asuhan keperawatan pada pasien-pasien yang dilakukan pasca operasi craniotomy removal tumor atau CRT. Kepada Kak Putri dipersilahkan untuk memaparkan materi selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dipersilahkan, Kak. Baik, terima kasih Mbak Lalita. Saya sampaikan terima kasih juga pada panitia atas kesempatannya untuk saya memberikan materi pada webinar saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Putri Budi Utami, saya perawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Sehari-hari bertugas di ruangan Post Anesthesia Care Unit. Saya izin share screen. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat, Kak Putri? Oke, baik. Kita mulai ya. Untuk nursing management, kita nanti akan bahas tentang definisi, resiko dari prosedur operasi sendiri, kemudian manajemen pasca operasinya seperti apa, kemudian untuk fase pemulihannya, komplikasi setelah operasi, dan juga asuhan keperawatannya. Sebelumnya dari materi sebelumnya sudah disampaikan ya, craniotomy removal tumor itu operasi tentang pengambilan tumor di area otak atau di area kepala gitu. Nah, tentunya sebagai perawat di post-op-nya ya, kita harus tahu anatomi dari otak itu sendiri gitu. Jadi kita harus tahu pasiennya itu removal tumornya itu area tumornya itu berada di area mana. Jadi tumornya itu bisa berada di area frontal, area hipotalamus, atau area parietal, occipital, cerebellum, atau di area temporal. Jadi untuk removal tumor ini kan masih umum tumornya. Jadi kita harus tahu tumornya itu ada di area yang mana. Nah, ini ada anatomi dan fungsinya. Teman-teman bisa baca atau bisa googling ya. Untuk frontal lobe itu areanya mempengaruhi perilaku seperti itu. Terus untuk area broca mempengaruhi fungsi dari motorik kita untuk berbicara gitu. Kalau misalnya di cerebellum mempengaruhi dari keseimbangan tubuh kita gitu. Jadi area tumornya itu ada di mana, nanti kita akan tahu resiko komplikasinya itu apa aja. Untuk resiko prosedur dari craniotomy tumor, dan disampaikan sebelumnya dari materi sebelumnya dari Dr. Rian, dari Ibu Eni, kemudian tadi Nurse Alika juga bilang ya ada intraoperatif blood loss atau perdarahan intraoperatif saat craniotomy. Kemudian ada dural sinus perforation karena pemakaian craniotomy. Kemudian ada epidural intracerebral epidural, bisa terjadi EDH ataupun SDH, subdural hematoma. Kemudian bisa terjadi kejang baik intraop maupun post-op. Kemudian post-opnya pasiennya bisa nggak bangun atau koma. Terus ada kemungkinan pasien post-opnya mengalami hidrosefalus. Makanya tadi ada beberapa pasien craniotomy dipasang lumbal drain. Terus bisa juga ada emboli. Sampai pada resiko tertingginya adalah resiko kematian. Untuk manajemen post-operasinya, post-operatif manajemen itu dimulai dari pasien ditransfer dari kamar operasi menuju ke ruangan post anesthesia care unit ataupun ruangan ICU atau pokoknya ruangan post-op di area rumah sakit. Bisa ada SICU, ada ICU, ada PACU. Kalau di rumah sakit kami di PON ya ada PACU sama ICU. Kemudian di post operatifnya tentunya harus ada pain manajemennya. Nah, biasanya
dikasih intermittent dose paracetamol maksimal 4 kali 1 gram. Kemudian ada tramadol, kemudian dikasih juga antiemetik dan juga seizure profilaksisnya atau profilaksis untuk kejangnya. Karena tadi ada kemungkinan pasien itu mengalami kejang, baik intra-op maupun post-op-nya. Nah, untuk neurosurgical pasien sendiri itu membutuhkan high level of nursing care dan juga vigilance itu perawat yang bisa atau perawat yang mengerti, harus bisa mengevaluasi, mencegah, mengontrol dan juga mengidentifikasi resiko dari situasi dan juga komplikasi pada pasiennya gitu. Kemudian juga membutuhkan additional post-operative monitoring, bisa di ICU maupun di PACU. Misalnya kalau di ruang rawat tidak ada namanya invasive monitoring, misal monitoring invasive blood pressure atau CVV yang monitoring invasifnya yang nyambung ke monitor pasien gitu, atau mau dicek end-tidal CO2-nya yang secara intermittent, maksudnya terus-menerus gitu. Jadi perawatnya harus bisa mengevaluasi, mencegah, mengontrol, dan juga mengidentifikasi risiko dari situasi, kemungkinan-kemungkinan komplikasi yang akan terjadi pada pasien saat recovery. Makanya post-craniotomy care itu biasanya pasien habis operasi, kalau untuk craniotomy removal tumor, pasti menuju kalau nggak PACU, ICU, ataupun SICU, kalau ada SICU ya. Nah, untuk stase dari post anesthesia care sendiri, untuk fase 1 itu pasien immediate post anesthesia period. Jadi pasien dari diantar dari ruang operasi menuju ke ruangan post op itu membutuhkan perhatian atau perawatan perawat dengan pasien itu 1:1. Jadi perawat fokus sama satu pasien itu karena dia masih dalam fase kritikalnya. Jadi perawat pacunya atau perawat IC-nya mengasesmen level dari kesadaran, kemudian status respirasi, oksigen saturasi, kemudian hemodinamik, dan juga kekuatan otot. Kemudian pasien nanti akan masuk ke fase 2, yaitu recovery. Yang selanjutnya pasien mulai recovery. Jadi pasiennya udah mulai bangun, kemudian hemodinamiknya akan kembali ke baseline awalnya, ke modal awalnya sebelum pasien dibius misal. Atau mungkin bisa melebihi dari baseline awalnya, karena mungkin pasien kaget atau dia panik gitu, tahu-tahu udah operasi, udah bangun gitu. Kemudian selanjutnya nanti masuk ke fase 3. Itu pasien butuh extended observation atau monitoring yang lebih lanjut. Karena ada kemungkinan resiko yang timbul atau komplikasi yang timbul pasca operasi tadi. Jadi biasanya dilanjutkan sampai 24 jam observasi di ruangan ICU maupun ruangan PACU. Nah, untuk komplikasi dari pembiusannya sendiri atau post anestesianya sendiri, itu ada kemungkinan pasien mengalami hipoksemia, kemudian laryngospasm, aspirasi juga bisa. Untuk kardiovaskularnya, pasien bisa hipotensi karena obat-obatan anestesinya, hipertensi karena mungkin pasien nyeri, jadi dia hipertensi, kemudian ada kemungkinan disritmia atau aritmia. Untuk termoregulari bisa hipotermi, bisa hipotermi. Hipotermi mungkin karena suhu ruangan dari kamar operasi yang dibuat untuk rendah sehingga pasiennya hipotermi. Kemudian untuk gastrointestinal, pasien bangun mulai nausea atau vomiting. Untuk neurologinya, dia bisa delay. Jadi kekuatan ototnya tadinya bisa bergerak bebas, pasien tidak bisa bergerak. Nah, itu ada delay dari efek dari anestesi bisa, tapi dari dari proses intraoperatifnya juga bisa. Jadi proses operasinya juga bisa. Jadi kita harus kaji. Misal kekuatan ototnya tidak balik seperti baseline-nya, ini karena efek anestesianya atau efek dari operasinya.
Kemudian ada delirium atau aggression. Jadi pasien mulai bangun tapi gelisah gitu. Kemudian ada komplikasi lainnya yaitu nyeri, kemudian ada fluid management, misalnya dia jadi hipovolum atau hipervolum. Kemudian ada patient safety, surgical site complication. Untuk komplikasi post-op-nya yang dimana itu adalah komplikasi dari tindakan operasinya, itu ada sakit kepala, pusing, kemudian ada edema otak, kemudian ada pasien itu risiko kejang, ada kemungkinan juga kebocoran LCS. Kemudian pasien bisa koma, untuk surgical site-nya bisa infeksi. Terus ada tambahan neurologic deficit atau defisit neurologi tambahan. Jadi kita harus tahu modal awal pasien sebelum dibius itu sudah ada belum ke defisit neurologisnya. Nah, after surgery atau setelah operasi bisa aja dia dari defisit neurologisnya bertambah. Misal tadinya dia bisa ngomong jadi afasia. Kemudian tadinya pasien perilakunya baik jadi perilakunya berubah atau respon perilakunya berubah. Terus ada kerusakan otak, kemudian kekuatan ototnya atau gangguan keseimbangan gitu. Terus ada memory loss atau dia udah nggak ingat tadinya dia dioperasi gimana, terus namanya siapa dia nggak ingat. Nah ini untuk defisit neurologis tambahan ini kita bisa tahu dari lokasi atau letak tumornya tadi, di area mana, di area otak yang mana. Untuk fokus nursing manajemennya, kita harus monitoring tentunya adalah hemodinamiknya, vital sign, kemudian RW, dan juga yang paling penting adalah status neurologisnya, kesadaran, pupil, kekuatan otot, terus ada defisit neurologis atau tidak, kemudian monitoring possible complication atau komplikasi, kemungkinan komplikasi. Jadi kita udah tahu nih, misal pasiennya operasi di area tumornya di area frontal dekat-dekat broca, berarti kemungkinan pasiennya ada gangguan berbicara atau afasia. Kemudian harus bisa mengkaji dan juga manajemen nyerinya. Kemudian kaji juga surgical site-nya. Ada rembesan nggak, rembesannya darah atau LCS gitu. Kemudian mengkaji dan juga monitoring cairannya, balance cairannya gimana, elektrolitnya bermasalah atau tidak. Selain kita mengkaji dan juga monitoring, kita harus memfasilitasi juga tentang report tentang pasiennya atau kemajuan atau setelah pasien dioperasi, kondisi pasiennya seperti apa, kita sampaikan atau informasikan kepada keluarga pasien yang tentunya menunggu di luar. Untuk di PACU, sesuai ERAS ya, gitu pasien masuk PACU, tentunya begitu bangun, sudah ekstubasi, kita udah mulai early nutrisinya. Kita udah mulai pasien boleh kita coba minum. Kemudian early mobilisasi, walaupun belum bisa untuk mobilisasi full, kita paling enggak miring-miring atau kita bantu ROM. Kemudian kasih multimodal analgesik. Jadi analgetiknya tidak cuma satu, jadi ada minimal ada 2 gitu. Kemudian untuk mual muntahnya juga dikaji dan juga di manajemen. Misal pasiennya mual muntah, kita kaji mual muntahnya karena peningkatan TIK, karena side dari komplikasi dari surgery-nya, atau karena misalnya efek anestesinya, misal karena terlalu banyak penggunaan opioid. Kemudian no or judicious IV fluid management. Jadi kalau di PACU, mungkin teman-teman yang dari rumah sakit otak udah tahu ya, pasien dari PACU itu cairan paling banyak itu 1000 cc per 24 jam. Jadi kalau pasiennya udah mulai bangun, udah mulai makan minum, IV line-nya biasanya dikurangi. Jadi 500 per 24 jam atau sampai 1000 per 24 jam. Jadi lebih untuk cairan kita lebih kejar dari oral pasien gitu.
Kemudian jangan lupa memberikan edukasi sama pasien dan keluarga sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga. Asuhan keperawatannya, banyak dari kita harus kaji, kemudian analisa, kita bikin rencana, dikasih intervensi, dan kita evaluasi. Jangan lupa dokumentasi. Nah, untuk asesmen ya, tentunya kita kaji. Dari kamar operasi menuju PACU, tentunya kita harus ada operan dari intraoperatif ya. Jadi kita harus tahu dulu modal awal pasien sebelum dibius. Jadi sebelum dibius ya. Modal pasien sebelum dibius untuk dari GCS-nya, pasiennya sadar penuh atau tidak. Kemudian pupilnya isokor atau tidak. Reaksi cahayanya ada atau tidak. Ada gangguan penglihatan atau tidak gitu. Jadi sebelum pasien dibius, biasanya udah dikaji dulu sama perawat anestesi maupun perawat bedahnya. Kemudian ada gangguan defisit neurologis nggak? Jadi pengkajian saraf kranial secara singkat. Jadi misal kaji kekuatan ototnya juga. Kemudian motoriknya gimana? Ada kelemahan atau tidak? Kemudian di intraop end-tidal CO2-nya berapa? Biasanya kan kalau di intraop di monitoring juga nanti begitu di PACU atau di ICU dipasang juga end-tidal CO2-nya itu di ventilator. Jadi kita monitoring juga. Selama pasien pasti pakai ventilator, kita monitoring end-tidal CO2-nya. Kemudian jangan lupa kita jaga ICP-nya. Hati-hati adanya trias casing ya. Kemudian ada kejang apa enggak. Kalau mau tahu cerebral perfusion-nya, kita bisa pakai monitoring pakai NIRS. Gitu. Kemudian untuk breathing-nya, kita kaji RW manajemennya. RW-nya clear atau enggak, banyak enggak dahaknya. Misal ETCO2-nya tinggi, kita kaji juga nih. RW-nya ada sumbatan enggak, dahaknya banyak enggak, kita coba bersihkan dulu. Gitu. Kemudian pakai O2 support-nya, misal masih pakai ventilator, kita sesuaikan modenya. Kemudian SPO2-nya tentunya harus normal ya, paling karena pakai ventilator harusnya tercapai sampai 100%. Kemudian kan ada nggak respirasi effort-nya? Misal pakai otot-otot tambahan. Selanjutnya untuk blood, kita kaji tentunya hemodinamiknya. Bisa pakai invasif maupun non invasif. Kalau dari kamar dari kamar operasi biasanya terpasang artery line. Jadi kita lanjutkan invasive monitoring blood pressure-nya. Kita sambung ke monitor dan kita monitoring MAP-nya. Jangan sampai terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah efeknya pasien bisa iskemik. Kalau terlalu tinggi nanti ada resiko perdarahan dan TIK-nya naik. Dan heart rate, kemudian EKG-nya ada disritmia atau tidak, misal ada VES, kemudian kalau ada VES pasiennya mungkin masih ada nyeri. Kemudian CVP-nya juga kita bisa sambung ke invasive monitoring. Karena rata-rata pasien craniotomy removal tumor itu terpasang CVC, tergantung luas dan juga lama operasi sih. Jadi dari dokter anestesi biasanya yang menentukan pasien ini butuh CVC atau enggak. Kalau memang terpasang CVC, kita pasang CVP-nya. Terus sambungkan ke monitor. Jadi invasive monitoring CVP-nya. Kemudian kita kaji mual muntahnya. Ada nausea enggak, ada vomiting enggak. Terus muntahnya ini proyektil atau enggak. Atau muntahnya ini memang karena mual, karena efek anestesi sebelumnya. Atau karena hal lainnya gitu. Jadi kaji juga kemampuan menelannya setelah pasien bangun, udah ekstubasi, kita kaji kemampuan menelannya, ada gangguan menelan atau tidak. Kalau tidak ada gangguan menelan, kita coba minum, kemudian early oral nutrition, kita mulai dengan diet bertahap. Jadi dari lunak dulu, bubur sumsum, kemudian bubur nasi tin, terus kemudian nasi. Kalau misal pasiennya ditidurkan ya operasinya tumornya besar, terus operasinya cukup lama, kadang itu order dari operator dan juga dokter anestesinya pasien ditidurkan dulu, jadi tidak langsung diekstubasi, tidak langsung dibangunkan untuk diekstubasi, tetap
kita kasih early nutritionnya, kita pasang NGT-nya. Terus kasih CF, kemudian kalau memang tidak ada residual atau penyerapannya bagus, kita lanjut ke diet susu. Kemudian selain itu tadi, kita harus monitor juga urin output-nya per jamnya. Kemudian hitung balance cairannya. Misal dari tadi operasi, ternyata urinnya nggak keluar. Kenapa? Kita kaji. Apakah folikateternya ketekuk, misal. Atau kenapa? Gitu. Kita bisa kolaborasi dengan dokter anestesinya. Misal udah dikaji, tidak ada, maksudnya masalah teknis kayak folikateter ketekuk tidak ada. Tapi urin tetap tidak keluar. Kita kaji lagi dari blood pressure-nya, MAP-nya nyampe atau enggak. Modal pasiennya hipertensi atau enggak. Karena kemungkinan kalau pasien hipertensi, tensinya diturunkan terlalu rendah, lebih dari 20% dari modal, urin tuh nggak mau keluar. Biasanya kalau memang targetnya mau tensi yang ditargetkan dari anestesi dan juga operatornya maunya segitu, maksudnya lebih dari 20% dari baseline-nya pasien, dari dokter anestesi biasanya mengorder untuk memberikan terapi diuretik. Selain itu juga kita bisa pantau juga selain cairannya tentunya elektrolitnya, bisa kolaborasi untuk cek elektrolit. Nah, selanjutnya selain tadi ya hemodinamik, kemudian urin, RW, kita juga harus kaji bone-nya atau kita kaji luka postoperatifnya itu ada defeknya enggak, maksudnya tulangnya dipasang lagi atau enggak. Beberapa craniotomic tumor tulangnya enggak dipasang lagi, jadi tulangnya disimpan, belum dipasang lagi, karena kemudian waktu intraoperatif ada udem, jadi tidak bisa langsung dipasang kembali tulang tengkoraknya. Terus nah Mohon maaf Kak Putri, ini suaranya kurang jelas. Kak Putri, boleh coba tes suara dulu. Oke, tadi suaranya terputus. Belum masuk? Belum masuk? Tunggu sebentar Kak. Belum masuk di kita Kak? Baik teman-teman semuanya, harap mohon tunggu sebentar. Sepertinya ada gangguan teknis jaringan dari Zoom-nya Kak Putri. Akan coba kita perbaiki dulu ya. Dah, sambil menunggu Kak Putri, kita bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang sudah ingin memiliki pertanyaan terkait materi yang diberikan oleh Kak Putri, yakni tentang manajemen asuhan keperawatan pada pasien pasca dilakukan tindakan bedah craniotomy removal tumor. Boleh silahkan langsung diketik saja pertanyaannya di kolom Q&A Zoom. Supaya nanti tidak terlupa ya apa yang ingin ditanyakan. Dan pada teman-teman tetap stay tune ya, nanti kita masih ada door prize selanjutnya. Door prize-nya sama seperti tadi, itu kita lakukan spin berputar nama-nama ratusan nama tadi, kita lakukan spin berputar. Nanti bagi nama yang terpilih harap melakukan raise hand supaya kita bisa melakukan komunikasi. Jika berkenan, teman-teman boleh untuk membuka videonya seperti pemenang sebelumnya, yaitu Pak Wilson dan Pak Abdul tadi ya, seperti tadi.
Teman-teman bisa stay tune, nanti sampai di akhir acara kita masih ada door prize yang menanti ya. Oke, baik. Sambil menunggu waktu, untuk sekarang kita lakukan spin door prize yang kedua dulu ya, untuk teman-teman semuanya. Stay tune nih, spinnya mau dimulai lagi oleh panitia. Sudah bisa dihitung mundur? Oke, kita hitung mundur ya teman-teman semuanya. Harap segera bersiap. Kita mulai. 3, 2, 1. Oke, kita dapat pemenangnya nih. Atas nama Rizkia Pikal, Sarjana Keperawatan Nurse. Sepertinya saya kenal nih orangnya nih. Kak Kia. Ada Kia, apakah bisa bergabung dengan kita saat ini? Oke, baik. Kita save dulu ya, save dulu pemenangnya. Tadi Kia sudah pemenang door prize yang kedua. Nanti kita bergabung selanjutnya. Sekarang mari kita bergabung lagi dengan Kak Putri ya. Sudah stabil Kak? Coba tes suara dulu. Ya, mohon maaf tadi wifi-nya terputus. Oke. Sudah stabil ya sekarang ya, bisa share screen, sudah bisa? Oke, mohon maaf teman-teman. Kendala teknisnya. Jadi ya tadi selain monitoring hemodinamik dan lain sebagainya operatifnya, jadi terpasang drain atau tidak, kemudian drainnya lokasinya di sebelah mana. Jadi bisa di subgaleal, di subfascia, subdura maupun di intraventrikel gitu. Tentunya tergantung lokasi produksi drainnya pun tentunya berbeda-beda gitu. Ada yang darah, kalau di intraventrikel tentunya harusnya ada LCS-nya juga. Kemudian selain luka post-operasi, kita harus kaji adanya bisa luka tekan karena posisi operasi. Misal tadi ya ada park bench atau ada yang supine gitu operasinya terlalu lama, kemudian ada luka-luka tekan di area yang memang karena posisi operasi operasinya yang lumayan lama, itu biasanya kemungkinan ada luka tekannya, jadi ada kemerahan di area-area yang tertekan lama. Jadi selain luka operasi, kita harus kaji tentunya luka-luka tekan karena efek dari operasi. Misalnya ada juga pasien yang ternyata memang udah punya luka dekobitus sebelumnya karena udah tirah baling lama. Tapi kalau dari perjalanan dari intraoperatifnya, kemungkinan pasien itu baru mengalami yang masih derajat 1, 2, yang masih kemerahan. Nah, selain dari initial assessment tadi, kita juga ada pemeriksaan penunjang kolaborasi dengan dokter anestesi dan juga operator bedah sarafnya. Kita bisa cek hemarutit, elektrolit, gula darah. Kalau darahnya banyak bisa ditambah dengan laktat. Kemudian ureum kreatinin, misal di intraoperatif diberikan manitol yang lumayan dosisnya. Kemudian ada juga albumin. Selain itu, karena pasiennya terpasang CVC dari kamar operasi, kita juga evaluasi dengan ronsen torak. Kemudian setelah perawatan kurang lebih
1 malam di PACU maupun di ICU, biasanya dokter operator minta untuk CT scan kontrol atau evaluasi pasca operasinya. Nah, kemungkinan ini diagnosa keperawatan yang muncul ya selama dalam periode singkat, yaitu kurang dari 24 jam, yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial, kemudian nyeri akut, kemudian ada nausea, kemudian intoleransi aktivitas, resiko perfusi cerebral tidak efektif, resiko ketidakseimbangan cairan, resiko gangguan persepsi sensori, dan juga resiko infeksi. Untuk penurunan kapasitas adaptif intrakranial, kita harus monitoring hemodinamik, kesadaran, status neurologisnya, kemudian harus oksigenasinya harus adekuat, jadi cerebral perfusinya juga baik, jadi intrakran ICP-nya juga tidak meningkat gitu. Terus dia head up ya, tergantung dari kondisi dan juga organomesis. Biasanya sih maksimal 45 derajat. Tapi kalau dia terpasang hidrosefalus maupun maksudnya terpasang sektivisan karena ada hidrosefalus, biasanya dokter bertahap tuh head up-nya. Mulai dari 30, kemudian baru 45. Kemudian monitoring juga ukuran pupilnya, simetris atau tidak, ada reaksi cahayanya atau enggak. Terus dibandingin dengan modal awalnya tadi, pupilnya isokor atau enggak. Kita kadang tuh pas post op kita lihat pupilnya anisokor nih. Nah, jangan panik dulu, kita bandingin dulu sama modalnya. Ternyata modalnya kalau emang udah anisokor karena ada parese, ya udah gitu. Tidak masalah, kecuali pasien modalnya isokor nih. Tapi post op pupil udah anisokor, kita harus lapor sama bedah sarafnya, sama dokter penanggung DPCP-nya, dokter anestesinya, mau dievaluasi CT scan situ atau tidak. Tuh. Karena udah pasti ada peningkatan ICP. Kemudian ada diplopia enggak, pandangan kabur atau enggak, sebelum dibandingin juga sama modal awalnya. Pasien penglihatannya udah mulai bermasalah atau tidak. Terus nyeri kepala. Kemudian monitor level orientasi dan juga kebingungan pasien. Karena tadi kan efek anestesi bisa delirium, agitasi, terus efek operasinya bisa memory loss gitu. Jadi kita kaji juga orientasi pasiennya. Kemudian monitor tonus otot atau pergerakan. Jadi pasien modal awal tidak ada kelemahan atau parese, tapi post op-nya ada parese. Kadang post op 2-3 jam pertama nggak ada, tapi dia prosesnya baru berjalan tuh, baru setelah 6 jam post op tuh mulai ada kelemahan gitu. Makanya harus dimonitor. Dan monitor tekanan intrakranial dan juga respon neurologisnya. Terus catat perubahan pasien dalam merespon stimulus. Jadi ada nggak perubahan dalam pasien merespon stimulus-stimulus yang kita kasih. Diagnosa 2 yaitu nyeri akut. Tentunya kita kaji ya, kaji nyerinya, PQRST, terus pantau tanda vitalnya, terus ajarkan pasien terapi-terapi non-farmakologis, misalnya terapi relaksasi, nafas dalam, atau misal pasien punya kepercayaan atau kepercayaan dan juga tentang agamanya, misal kita suruh dia, misal pasiennya muslim, kita suruh berzikir, misal atau berdoa, atau pasien senangnya dengerin musik gitu, bisa kita provide atau kita fasilitasi untuk dengerin musik. Kemudian kita kolaborasi pemberian analgetik, ada 2. Kemudian pantau efek samping obat-obat analgetiknya. Di dokter anestesi mungkin ngasihnya golongan narkotika atau golongan opioid misal. Ada kemungkinan pasien mengalami pusing, terus mual. Jadi harus kita pantau efek sampingnya. Ya, yang ketiga ini ada nausea. Nausea, mual, kalau tidak diatasi pasiennya bisa muntah. Jadi kita monitor nauseanya, tingkat keparahannya seperti apa, durasinya. Kemudian udah terus evaluasi faktor resikonya, ya, dari obat analgetiknya kah atau operasi tadi.
Kemudian monitor asupan nutrisi dan juga kalorinya. Kalorinya cukup nggak? Nutrisinya yang kita kasih cukup atau enggak? Terus pasiennya maksudnya kita kasih makan gitu, early nutrition ya. Kalau pasiennya nolak, kita motivasi untuk paling nggak diisi. Paling nggak mau makan 1-2 suap. Kemudian ajarkan juga terapi non-farmakologisnya, relaksasi nafas dalam. Nafas dalam itu lumayan mengurangi rasa mual. Bisa juga acupressure, kalau teman-teman semua bisa hipnosis, bisa dibantu diberikan hipnosis sama pasiennya. Kemudian kita kolaborasi juga pemberian antiemetik. Kemudian diagnosa keempat ada intoleransi aktivitas. Kita kaji kekuatan ototnya, bandingkan dengan modal awalnya dari pasien. Terus kita fasilitasi pasien, misal memang ada parese, kita bantu ubah posisi tiap 2 jam. Karena pasien operasi masih baru banget, kurang dari 24 jam, paling posisinya baru bisa miring kanan, miring kiri ya. Sama head up itu aja. Terus bantu ROM aktif maupun pasif. Kemudian kolaborasi sama fisioterapi. Kalau udah lebih dari 24 jam, kita bisa kolaborasi sama fisioterapi. Kemudian nih, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Tadi juga udah disampaikan ya sama Nurse Erika bahwa ada kemungkinan perfusi cerebral itu nggak efektif. Jadi kalau perfusinya nggak efektif, kemungkinan pasien itu ngalamin iskemik pada otaknya, bisa sampai infark. Nah, kita harus manajemen TIK-nya. Monitor status neurologisnya. MAP-nya dijaga, ICP-nya dijaga, CPP atau cerebral perfusion-nya dijaga. Kemudian CPP-nya juga kita monitoring. Kemarin juga udah disampaikan sama Dr. Rian, CPP-nya itu dari bisa sampai 1-4 itu nggak masalah. Kemudian monitor status respirasinya, bantu nafasnya. Terus intake output-nya juga kita kaji. Kita kasih posisi head up. Hindari falsafah manuver. Terus atur ventilator, kalau memang masih pakai ventilator, PC2-nya di range yang normal. Tadi normal 35-45. Tapi kalau masih dipacu karena di intraoperatif itu diatur hipnokapni, jadi kalau masih dipacu antara 30 itu masih tidak masalah. Terus pertahankan normotermi, yang sampai pasien tuh kedinginan atau hipertermi. Jadi pertahankan normotermi. Kalau memang pasiennya kedinginan, kita fasilitasi dikasih blanket warmer. Tuh. Kalau memang pasiennya gelisah, terus sulit untuk sulit untuk diajak kerjasama ya. Kalau perlu dikasih sedasi dulu. Jadi tadi misal darahnya banyak, terus tumornya besar gitu, biasanya disedasi dulu. Jadi tidak dibangunkan cepat. Untuk ini perfusi cerebralnya biar efektif dulu, baru setelah semuanya kembali ke baseline baru pasien dibangunkan. Terus jangan lupa kita evaluasi ada kejang apa enggak. Kalau misal kejang, kita manajemen kejang. Diagnosa keenam ada resiko ketidakseimbangan cairan. Jadi monitor status hidrasinya. Di intraoperatif ada enggak blood loss-nya banyak atau tidak gitu. Terus status cairan di intraoperatif seperti apa. Kita kolaborasi sama dokter anestesinya. Jadi misal di dalam intraop ternyata perdarahannya banyak, terus ternyata kita itu badan cairannya masih minus gitu. Kita evaluasi di post-op-nya. Terus pantau intake output-nya. Setelah misal di intraoperatif urinnya banyak, tapi pas post-op-nya urinnya mulai berkurang sedikit. Jadi kita harus pantau output-nya. Urin output-nya bagus atau enggak. Hitung balance cairan tiap shift-nya. Jadi kita langsung tahu, misal progresnya itu kita tahu gitu. Mulai pasien itu urinnya semakin sedikit atau semakin banjir itu kita tahu. Jadi kadang-kadang misal tumornya itu di area pituitari itu ya, yang mengganggu hormon ADH-nya. Produksi urin tuh setelah operasi atau post-op-nya itu lama-lama makin banyak.
Jadi kita harus pantau badan cairannya tiap shift. Jadi kitanya aware kalau pasiennya urinnya mulai tambah banyak atau malah semakin berkurang. Terus pantau juga status hemodinamiknya, tanda-tanda pasien dehidrasi. Terus kolaborasi pemberian cairan intravenanya dan juga misalnya pasiennya kelebihan cairan, kolaborasi pemberian diuretiknya. Nah, kalau ada ketidakseimbangan cairan, kemungkinan nanti berlanjut juga menjadi ketidakseimbangan elektrolit. Intervensinya sih hampir sama, tinggal kolaborasi pemberian atau kolaborasi pemeriksaan elektrolit berkala. Kemudian ada resiko pasien itu mengalami gangguan persepsi sensori. Ini juga berhubungan dengan letak tumornya ya. Jadi ada perubahan orientasi, kemampuan bicara, sensori, dan juga proses pikir gitu. Misal tumornya ada di frontal lobe atau lobus frontal, kemudian tadi pasiennya biasanya sopan, santun gitu. Pasiennya post-op-nya jadi sering ngomong kasar gitu. Nah, itu sering terjadi ya. Kalau dia tumornya ada di area depan. Kemudian juga kesadaran sensorisnya, seperti dia respon terhadap sentuhan, itu berasa atau enggak panas dingin. Kadang ada yang dia jadi kebal sama panas, terus udah udaranya dingin, dia masih kepanasan. Misalnya. Terus kesadaran terhadap gerakan dan juga letak tubuh. Kadang ternyata ada gerak-gerakan involuntirnya, gitu. Dia nggak tahu. Kok tangannya tahu-tahu nyabut NGT atau nyabut infus. Terus misal pasiennya ada masalah penglihatan atau tidak, terus bandingkan sama sebelumnya. Berkurang atau tidak, misal pandangannya kabur dari pre-op sama post-op, berkurang atau semakin malah tambah parah. Kemudian hilangkan nih stimulus-stimulus berlebihan, misal pasiennya nggak suka suara bising atau berisik gitu ya di area di ruangan perawatan. Kalau bisa perawatnya ya jangan terlalu berisik gitu. Kemudian kolaborasi juga dengan fisioterapi. Kemudian karena dia dioperasi, adanya kita buat luka operasi, luka sayatan, tentunya ada resiko infeksi karena banyak juga tindakan invasifnya ya. Jadi kita kaji adanya tanda-tanda infeksi. Terus jangan lupa pertahankan teknik aseptik saat kita tindakan ke pasien. Observasi barutan operasinya, ada rembesan tidak, ada kotor atau enggak. Kita GV lukanya, misal rembes atau kotor. Kolaborasi dengan dokter bedah sarafnya ya. Kemudian kolaborasi pemberian antibiotiknya juga. Terus observasi adanya efek samping pemberian antibiotik. Sesuai antibiotiknya apa? Nah, selain itu semua ya, tentunya masih banyak lagi diagnosa keperawatan yang bakal muncul. Teman-teman bisa cari ya di SDKI. Sesuai dengan kondisi dan juga perubahan dari kondisi pasien, tentunya nanti akan banyak diagnosis yang muncul, misalnya resiko jatuh, terus gangguan integritas kulit, atau dia pasiennya imobilisasi, resiko kejang, ada gangguan pertukaran gas misalnya. Jadi masih banyak lagi yang bisa teman-teman explore sesuai dengan data subjektif dan objektif. Tentunya nanti bisa di panduan dari SDKI dari PPNI ya. Teman-teman bisa cari. Itu saja dari saya. Ini ada beberapa jurnal dan juga artikel yang mungkin teman-teman bisa baca. Nanti di-share sama panitia materinya. Mungkin kalau misal ada pertanyaan ataupun kurang dari saya, boleh disampaikan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Putri atas materi yang telah disampaikan dengan cukup jelas. Materi terkait asuhan keperawatan pada pasien post operasi di ruang PACU ya Kak ya.